semuanya, salam kenal, nama saya Vivi dan selamat datang di channel Song of Rain. Ini adalah video ketiga saya, tetapi ini adalah video pertama saya dalam bahasa Indonesia dan saya akan bicarakan mengenai salah satu hobi saya, yaitu ball jointed doll yang menurut saya kurang populer di Indonesia. Ada beberapa orang yang membuat channel dengan review, tetapi saya rasa yang benar-benar membahas ball jointed doll secara yang legit atau yang original, bukan yang KW, saya rasa sangat sedikit dan tidak banyak informasi yang dibagikan mengenai ball jointed doll, sehingga saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya memutuskan untuk membeli ball jointed doll pertama saya tahun lalu. Dan ya, saya akan berbagi ini dengan teman-teman sekalian. Siapa tahu di antara Anda ingin membeli ball jointed doll, tapi Anda tidak tahu harus bagaimana. Apakah saya harus melakukan riset atau seperti apa? Semua orang bilang riset, tapi seperti apakah itu? Dan saya akan berbagi pengalaman saya, oke? Ya, kita akan mulai. Pertama-tama, saya butuh waktu cukup lama untuk bergabung dengan hobi ini, biarpun sahabat-sahabat saya sudah lebih dulu terjun di hobi ini, dan mereka sudah memiliki lebih dari 2 boneka ball jointed doll. Saya mengambil keputusan ini di tahun kemarin. Waktu itu saya memang ingin sih punya boneka yang bisa saya sesuaikan dengan gaya atau imajinasi saya, juga dengan cerita yang ada di kepala saya. Jadi saya putuskan untuk membeli ball jointed doll. Dan pelajaran pertama yang saya peroleh dari teman-teman saya yang sudah lebih dahulu dalam hobi ini adalah sebaiknya Anda memilih yang legit atau yang memang ori. Kenapa? Karena itu akan banyak benefit yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, diakui oleh komunitas ball jointed doll sendiri, karena memang banyak yang cukup elitis. Artinya mereka benar-benar tidak terima sharing dalam bentuk foto atau apapun yang recast. Ya, jadi lawannya dari legit adalah recast. Kemudian Anda juga akan memperoleh benefit seperti kualitas resin yang lebih baik. Kemudian istilahnya mau dijual kembali pun akan worth it gitu loh. Harganya tidak akan terlalu jatuh, kecuali kalau sampai ada cap-cap yang benar-benar parah gitu ya. Itu dia. Kemudian yang dilakukan kedua adalah setelah saya ngomong sama teman-teman saya dan saya tahu itu bedanya yang legit sama yang recast. Kemudian saya diminta untuk melakukan riset. Kamu mau boneka macam apa? Ukuran berapa? Saran dari teman saya adalah kalau kamu memang masih kayak bingung gitu, nggak mau yang terlalu berat, nggak mau yang terlalu mahal, ambil aja ukuran MSD ke bawah. Maksudnya ukuran yang tidak terlalu besar seperti 70 atau 62. Teman saya sarankan untuk ambil MSD, itu ukurannya sekitar 42 sampai 45 cm. Seperti wortel ini. Dia ukuran 42 cm. Atau mungkin bisa lebih di bawahnya ini, yaitu USD. Cuma kalau buat saya USD terlalu seperti anak kecil ya. Jadinya akhirnya saya putuskan untuk ngambil di size MSD. Setelah saya lihat beberapa gambar secara umum aja dari ball jointed doll punya teman saya sendiri, mereka punya juga MSD, mereka juga punya ukuran USD, juga punya ukuran yang 70 cm, yang SD size. Kemudian setelah itu saya dikasih satu website di mana mereka menjual semua ball jointed doll yang legit, tapi kebanyakan memang dari China. Jadi Biponi China ini bukan
Recast ya. Jadi mereka benar-benar perusahaan legit. Namanya Alice BJD Collection atau Alice Collection Ball Jointed Doll, ACBJD. Jadi acbjd.com. Nah di situ banyak terdaftar company-company yang punya produk ball jointed doll dalam berbagai ukuran, juga bukan hanya manusia tapi juga yang misalnya kayak vampire atau mungkin yang dragon kayak gitu-gitu deh. Jadi itu juga ada, segala macam ada di sana, dan saya benar-benar sampai sebukanya satu-satu, saya nggak bohong, itu ada lebih dari 20-an, dan saya benar-benar buka satu-satu tiap perusahaan apakah ada yang kira-kira cocok sama saya. Kemudian karena saya tadi fokusnya kan di size MSD ya udah berarti saya memang paling banyak bukanya di MSD. Kemudian saya lihatlah nih sculpt itu berarti bentukannya ya yang cukup saya suka. Waktu itu saya memang lihat yang foto perusahaannya, yaitu dari Doll Lives. Nanti saya akan kasih fotonya di sini. Kemudian harganya juga cukup terjangkau. Saya juga tuh bakal kayak 400 atau 500 atau something gitu lah ya. Tapi ternyata dia harganya juga cukup terjangkau, yaitu $159 pada saat itu. Kemudian sculpt yang saya mau adalah Jeremy namanya. Saya lihat foto dari perusahaan ini dan saya cukup suka sih. Dengan keputusan itu untuk sementara, maka saya disarankan untuk ngomong sama Sorenka. Jadi untuk beli BJD itu nggak segampang yang kita kira sih. Memang harus mikirin becuk dan lain-lain. Anda bisa melakukannya sendiri, cuma kalau misalnya kita pakai jasa itu keuntungannya, ini yang jasa yang benar-benar terpercaya ya. Keuntungannya adalah mereka tuh sudah tahu jalurnya dan mereka sudah punya nama sama kayak ACBJD ini, mereka udah punya nama gitu loh. Jadinya udah dipastikan komunikasinya akan lebih mudah dibandingkan kita yang memang benar-benar newbie dalam bidang ini. Setelah itu ketika saya kontak ke Sorenka, ternyata ada saran dari dia bahwa dia ada pengalaman buruk sama perusahaan yang namanya Doll Lives sih, gitu loh. Cakep sih sebenarnya, tapi saya mikir gimana ya, saya takut juga sih karena ketika dikasih tahu permasalahan yang dia dapat adalah sampai beberapa bulan tuh dollnya nggak dikirim-kirim gitu loh. Dan kemudian resinnya juga yang tahun 2018 ya, saya waktu itu kan mau pesannya di tahun 2019. Kemudian yang di tahun 2018 itu katanya resinnya nggak terlalu bagus. Nah takutnya yang di 2019 resinnya akan lebih buruk lagi. Jadi dia bilang please consider that. Tolong dipikir-pikir ulang kalau kamu benar-benar mau beli ini. Akhirnya ya sudah, saya balik lagi lah sama teman-teman saya. Kemudian mereka bilang ya udah deh kalau memang Sorenka bilangnya kayak begitu, sebaiknya kita riset lagi. Akhirnya kami riset lagi. Kemudian satu teman saya yang kebetulan memang seleranya hampir mirip sih sama saya. Kemudian dia bilang, lu coba lihat Lutz deh gitu. Jadi LUTS. Tapi untuk websitenya mereka pakai huruf E di depannya ya. Saya nggak tahu kenapa. elutz.com, atau Anda kalau misalnya bingung tulis saja Lutz BJD gitu di situ. Nah, nanti akan saya pampangkan di sini deh ininya, linknya. Ketika saya ke sana, saya langsung masuk dong ke MSD. Dan saya ngelihatnya yang full set. Nggak tahu kenapa saya nggak lihat yang satuan atau nggak lihat yang limited edition atau apa. Saya cuma lihat yang full set. Jadi mereka jual yang full set, jadi udah lengkap sampai sebaju-bajunya, wignya juga. Nah mereka itu udah lengkap plus face up-nya ya. Jadi sedikit notifikasi aja sih, kalau misalnya kita beli itu kita ada pilihannya. Apakah kita mau bonekanya tuh bener-bener bonekanya doang, aka bener-bener telanjang gitu ya, cuma dapat badan, kepala sama bonus mata 2, atau kita maunya yang sampai lengkap. Jadi ada dari wignya, ada bajunya juga, ada sepatunya, tergantung dari set yang kita mau. Plus ada face up.
atau make upnya ini namanya face up dari perusahaannya, dari company-nya gitu. Dan biasanya mereka nyediain 2 option gitu. Kamu bisa pilih yang ini atau yang A atau yang B gitu. Nah, saya jatuh cinta sama waktu itu adalah MSD. Kalau untuk mereka nama MSD mereka adalah Kids Delf ya, atau KDF. Bisa dibilang gitu aja deh, saya ngomong bahasa Indonesianya aja ya. KDF. Nah, saya lihat berarti mereka punya full set yang A. Dan bajunya mirip ini, tapi bentuknya kucing. Jadi putih biru gitu. Nanti kalau masih ada kan saya kasih ke sini. Saya juga kalau tahu setnya masih ada apa enggak. Saya jatuh cinta banget sama set itu. Dan ternyata ketika saya buka di page-nya itu ada tiga scalp yang mereka pakai. Pertama mereka pakainya carrot yang saya lihat pertama kali, aka ini. Kemudian set yang kedua mereka di gambarnya kedua dia pakai bori. Scalp mereka yang paling terkenal itu bori, nggak tahu kenapa. Dan yang terakhirnya ada lagi satu, kalau nggak salah yang pakai huruf Y gitu deh, saya lupa banget square. Nah, dari 3 itu entah kenapa saya jatuh cinta banget sama yang scalp yang di ini, di carrot. I just love it. Saya suka banget, nggak tahu kenapa. Saya suka lihat matanya, saya juga suka lihat senyumnya juga, nggak tahu. Saya juga heran deh, saya suka banget gitu kan. Cuma saya masih ragu banget apakah benar ini yang harus saya ambil. Kemudian saya masuklah ke bagian mereka yang unlimited ya, jadi MSD unlimited ya, itu jadi scalp itu akan selalu tersedia anytime, setiap waktu. Tinggal Anda mau pilih silakan gitu loh, karena mereka ada 2 macam ya, ada yang limited sama yang unlimited. Unlimited tuh biasanya dirilis untuk event-event tertentu kayak summer, kemudian Halloween, atau Christmas, winter gitu-gitu. Jadi hanya tersedia waktu itu, kayak misalnya Bori versi Sleepy itu ada juga. Nah, setelah saya lihat yang versi ininya, karena carrot ini ternyata kan versi unlimited, dan saya lihat face up-nya yang di model aslinya, saya sih malah nggak terlalu suka, nggak tahu kenapa, saya juga heran. Dan untuk badannya, untuk enaknya looks ya, jadi Anda bisa bikin, biarpun mukanya satu gini, Anda bisa bikin dia cowok atau cewek, bisa disesuaikan tergantung face up-nya. Untuk seri MSD-nya ya, jadi kalau kalian pergi ke page-nya itu, kalian bisa lihat si carrot versi cewek dan carrot versi cowok, dan dua-duanya cakep, serius, dua-duanya cakep. Nah, di situ ada banyak pilihan sih sebenarnya. Misalnya kita mau milih warna kulit, itu juga ngaruh di harga ya, karena pastinya kalau misalnya resinnya kita minta diwarnain, udah pasti kita harus tambah biaya. Atau misalnya kita mau pakai body blush tuh berarti kayak bagian tangannya tuh diwarnain supaya ada kayak gelap terangnya gitu, supaya biar kelihatan lebih realistik. Itu juga tambahan biaya. Dan juga untuk misalnya badannya, kalau saya kan pakai yang badan yang versi 2 ya, versi 2. Nah, kalau misalnya kamu pakai yang versi 3 atau versi 4 yang sendinya memang lebih bagus lagi, itu pastinya ada tambahan biaya juga. Jadi ya seperti itulah jadinya. Jadi benar-benar silakan diukur dengan kemampuan kalian sendiri. Kalau misalnya memang Anda tertarik untuk beli BJD gitu. Itu juga berlaku juga di ACBJD sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian berniat untuk beli di sana, itu juga opsinya ada. Bahkan ada yang sampai semuanya serba dihitung deh sama duit. Jadi kayak misalnya saya ambil ini natural skin. Kalau saya ambil natural skin berarti saya nggak perlu ada tambahan biaya untuk warna resin. Tapi misalnya seperti Longsole itu dia semuanya imported warnanya, tapi worth it banget ya, saya nggak bohong, itu antara sendinya bagus banget dan resinnya bagus banget, warnanya juga bagus banget. Anda harus bayar gitu loh, jadi untuk setiap warna gitu ya. Jadi kalau Lutz untuk white, saya white dan natural skin, Anda tidak perlu tambahan biaya gitu. Jadi saya pilih boy body, badannya badan cowok,
Kemudian saya pilih polosan aja, jadi face up-nya saya serahkan sama Sorenka dengan panduan. Saya bilang saya pingin face up-nya kayak di set E gitu. Setelah itu udah saya ngomong lagi sama Sorenka. Di situ kebetulan dia langsung nanya gimana mau mendingan ada tambahan wig sama baju, dia bilang, karena ada baiknya kalau kamu pertama kali beli semuanya udah lengkap, jadi kamu bisa main langsung. Dan di situ ya pinginnya sih set E waktu itu, tapi jujur aja ya harganya gitu deh, bisa sampai 300-an, seingat saya 300-an deh. Dan I don't have that much money, jadi kiranya tapi 300 berapa gitu deh. Terus pikir ya udah deh, karena ini jadi cari versi lebih murahnya sedikit ya, dengan cara face up-nya aku minta Sorenka. Untuk bajunya yang kelinci itu habis, jadi bukan kelinci, sorry, itu kucing. Kalau tadi aku sebut kelinci, sorry aku lupa banget karena yang versi kelinci itu ternyata yang ini. Versi kelinci ini pun ada yang putih sih, tapi waktu itu udah habis. Kemudian ada yang aku mau itu waktu itu versi kucingnya. Versi kucingnya itu putih biru, itu juga udah habis. Jadi yang ada cuma ini, yang versi rabbit ini. Tapi dia enak sih karena dia bentuknya tuh kan ini overall ya. Jadi udah langsung dapat celananya juga kan, celananya jadi satu. Sama dapat kaos kaki ini, strip-strip ini. Nah, waktu itu harganya ini wortel yang polosan, si carrot ini yang polosan adalah 232, yang sekarang udah turun. Jadi sebenarnya diriku juga rada apes sih waktu beli ini. Jadi istilahnya baru 2 bulan aku punya dia, harganya turun. $214 sekarang harganya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah maaf ya. Oke, jadi waktu aku beli itu 232. Kemudian untuk biaya IMS-nya itu $28. Kemudian bajunya ini 31. Ya ini ya, dua ini ya. Itu 31. Terus untuk wignya ini $20. Ini wignya aku ambil yang sama persis dengan yang di set E-nya itu. Nah, di total 309. Nah, 309 ini plus IMS. Nah, IMS-nya ini kebetulan seharusnya nggak segitu ya. Tapi karena aku barengan sama temanku yang tadi itu juga pesen baju, jadi kita split gitu. Kita minta tolong Sorenka juga yang ngitungin. Kemudian nanti sama dia akan bilang, oh ini dikali berapa rupiah. Itu karena aku ada face up dari dia juga kan ya. Kemudian aku juga harus bayar bea cukainya, bicuk. Kemudian ada juga termasuk ongkir yes dan asuransi. Jadi itu yang dari Sorenka. Aku nggak akan bilang berapa rupiah per dolarnya, karena kembali lagi itu tergantung dari kondisi Indonesia lagi saat ini lagi kayak gimana gitu. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, silahkan tanya langsung ke orangnya ya, bisa via IG atau Facebook, dia pasti balas kok. Sorenka ya itunya, Sorenka Artwork. Anda juga bisa lihat karya-karya dia di dua tempat itu. Yang pastinya sih trusted gitu deh. Kemudian setelah pembicaraan yang begitu panjang, akhirnya gue transfer via temanku. Ya pesennya waktu itu kita di awal Juli ya, dengan estimasi sekitar 2-3 bulan baru akan dikirim si wortelnya. Bayangin aja sih nunggu kayak begini, can you imagine, itu kayak bener-bener beranak kayak 1 bulan gue mengandung bayi ini ya gitu kan, nggak juga sih. Jadi bener-bener kayak doki-doki tiap hari tuh deg-degan terus, kira-kira datang nggak ya gitu kan. Jadi awal Juli kita melakukan pemesanan sekaligus bayar. Nah itu nggak ada berita gitu kan, ternyata aku juga sempet nggak enak nanya Sorenka, kalau nanya-nanya terus kayaknya kesannya kayak aku nggak percaya banget sama dia kan.
Sampai akhirnya di awal Agustus aku nanya, kira-kira udah kabar belum ya gitu kan. Terus dia bilang, oh nanti kayaknya dikirim kok awal Agustus, ntar kalau misalnya udah ada informasi gue share deh gitu. Oke, ya udah, diriku memuaskan kerinduan dengan cara menonton begitu banyak video ulasan BJD, terutama yang unboxing. Itulah kenapa aku bikin video pertama aku adalah video unboxingnya wortel ya. Yang di situ aku tidak banyak ngomong karena ada temanku di situ. Selanjutnya awal Agustus aku tuh bertanya-tanya gitu loh, ini dikirim apa kagak ya gitu kan. Soalnya juga nggak bisa jawab kan, sampai tiba-tiba muncullah sejumlah foto di chat kami berdua bahwa ternyata tanggal 15 Agustus wortel udah sampai di Indonesia, sudah dibejuk dan sudah tinggal diambil. Itu bener-bener yang itu kaget banget karena secara banget nggak ada informasi apapun, tiba-tiba langsung sampai gitu kan, nggak ada dibilang dikirim, nggak ada tanda apapun istilahnya kamu ngecek pakai nomor resi di JNE tapi nggak ada bilang dikirim, masih di tempat penyimpanan. Kita benar-benar nggak tahu, tiba-tiba udah sampai tanggal 15 Agustus dan gue shock banget itu, serius nggak duga kalau ternyata dia udah di Indonesia. Lanjut, karena harus di face up dulu, jadi aku nggak bakal dapat langsung dia kan. Jadi baru tanggal 6 September ini dia ngebut ya. Jadi waktu itu kan ada event namanya IFDF atau IFDF sebenarnya sih ya, Indonesian Friendship Doll Festival, di mana para penggemar boneka dari seluruh Indonesia istilahnya kumpul-kumpul. Biarpun kemarin sayangnya yang 2019 tuh nggak bisa banyak orang kumpul gitu loh. Tapi Sorenika bergabung di situ, jadi dia bilang ya udah yuk datang yuk ke sana. Oke. Aku bilang waktu itu aku bilang ya udah deh gue datangnya polosan aja badannya karena sekarang anak kan belum datang, dia bilang. Terus kemudian Sorenika bilang gini, gue bakal usahain sebelum FDF lu udah pegang anakmu. Dia bilang gitu. Ya udah, dan jeng tanggal 5 September malam dia datang. Masalahnya malam banget, dia itu jam 10 gitu kan. Karena dia kirimnya kan pakai Yes tuh. Sebenarnya aku udah kayak nungguin gitu kan. Udah kita lagi di luar rumah sampai malam jam 8 gitu kan. Tapi kok belum sampai ya gitu kan. Ternyata datangnya jam 10 malam. Ya, terima kasih. Ya sudahlah, akhirnya tanggal 6 September dia ada di tanganku. Gitu ceritanya. Itu hari Jumat, dan hari Sabtunya langsung di FDF. Debut pertama dia di dunia perdolan. Say like that. Ya, gitu deh ceritaku tentang bagaimana aku bisa sampai di keputusan untuk membeli wortel, memulai hobi ini. Kalau ditanya-tanya ya, mahal nggak sih? Iya mahal, nggak bohong itu. Kalau ditanya worth it, apakah itu benar-benar layak? Menurut aku layak sih. Kenapa? Ya kesenangan orang tuh beda-beda dan kita harus bisa hargain itu ya kan. Ada yang bisa beli tas sampai berjuta-juta, kenapa kita nggak beli boneka yang berjuta juga gitu kan. Sekarang ada rohnya nggak sih? Nah ini maaf ya, BJD bukan ngetap gitu. Jadi Bojo Doll ini lebih kayak glorified Barbie kali ya. Boneka Barbie yang bagus banget, yang sendinya lebih bagus, yang lebih banyak kesempatan untuk kita modifikasi, baik dari karena kan ini ya, oh ya aku ininya ya, matanya ya, selain wignya, jadi Anda bisa ganti matanya juga. Jadi matanya tinggal dilepas, Anda bisa ganti. Ada mata yang benar-benar bagus banget dan harganya bisa sampai sekitar 500 ribuan. Itu pesen dan benar-benar limited order. Bajunya juga bisa diganti. Kebetulan aku juga punya teman yang dari luar negeri sih kebetulan dia, dan dia juga punya ini carrot sama persis, dan dia pesen yang A, yang set A tapi face up-nya kayaknya yang B deh. Sama-sama wortel, sama-sama carrot, tapi beda banget penampilannya dan image-nya tuh beda banget.
Wortel ini lebih ke cute, kalau dia lebih ke polos gitu, nggak tau, dilihat beda aja sih gitu loh. Padahal sama-sama scalpnya, wignya sama persis. Mereka berdua kelihatan beda banget gitu. Apalagi kalau misalnya face up-nya tuh beda, itu udah jauh banget kan. Oke, gitu ya. Jadi itulah dia sedikit sharing dari aku mengenai Well Jointed Doll. Kiranya kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya di bagian comment section, atau mungkin jika ingin aku bikin video tentang bagaimana, tentang apa-apa PBJD lagi, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya bersedia juga subscribe, dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya semuanya. Terima kasih.